Orang tua seringkali bingung dan sangat panik bila mendapatkan anaknya demam tinggi, apalagi ditambah dengan kejang saat di rumah. Apa saja yang dapat moms lakukan untuk pertolongan pertama saat anak mengalami kejang demam di rumah? Yuk simak videonya moms, agar moms dapat mengetahui penanganan awal dan informasi mengenai kejang demam. Sebelum lanjut ke videonya, moms bisa bantu untuk like, subscribe, dan juga share channel ini, agar kami semakin semangat untuk membuat konten edukasi kesehatan anak, dan bisa semakin berkembang menjadi lebih baik. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh, yaitu suhu di atas 38 derajat Celcius. Dengan metode pengukuran suhu apapun yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Kejang terjadi karena kenaikan suhu tubuh, bukan karena kekurangan cairan atau suatu proses di dalam kepala seperti tumor atau penyebab lainnya. Kejang demam dapat terjadi pada 2 hingga 5% anak berumur 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Klasifikasi kejang demam dibagi dua, yaitu pertama, kejang demam sederhana merupakan 80% kasus, biasanya kejang berlangsung kurang dari 5 menit dan berhenti sendiri. Kedua, kejang demam kompleks, kejang berlangsung lama lebih dari 15 menit, bentuk kejang hanya sebagian sisi badan atau disebut kejang vokal, berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Apa saja tanda-tanda kejang? Berikut tanda-tanda kejang yang moms harus ketahui, yaitu diantaranya mata mendelik ke atas, tangan dan kaki kaku atau kelojotan, mulut dapat berbusa, dan anak tidak sadar saat kejang. Penting juga untuk moms ketahui posisi atau postur tubuh anak saat kejang, berapa lama kejang terjadi, dan setelah kejang apakah anak sadar atau tidak. Hal ini penting untuk diinformasikan kepada dokter yang nanti akan menangani anak moms agar dapat mengetahui penyebab kejang dan memberikan tata laksana yang tepat. Apakah kejang demam dapat berulang? Apa saja faktor risiko terjadinya kejang demam berulang? Kejang demam dapat terjadi berulang. Faktor risiko yang dapat menyebabkan berulangnya kejang demam yaitu 1. Riwayat kejang demam atau epilepsi dalam keluarga. 2. Usia kurang dari 12 bulan. 3. Suhu tubuh kurang dari 39 derajat Celcius saat kejang. 4. Jarak waktu yang singkat antara awal munculnya demam dengan terjadinya kejang. 5. Bila kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks. Lalu bagaimana cara menangani kejang sebagai pertolongan pertama saat di rumah? Pertama, moms harus tetap tenang, tidak panik. Kedua, longgarkan pakaian yang ketat terutama di sekitar leher. Ketiga, bila anak tidak sadar, posisikan anak miring. Bila terdapat muntah, bersihkan muntahan atau lendir di mulut atau hidung. Keempat, jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut, jadi memberikan sendok juga tidak boleh ya moms. Kelima, ukur suhu, pantau, catat bentuk dan lama kejang. Keenam, berikan diazepam dengan dosis berikut. Obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua di rumah adalah diazepam yang diberikan melalui dubur. Dosisnya adalah 0,5 hingga 0,75 mg atau kilogram, atau untuk mudahnya dosis 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 12 kg dan 10 mg untuk berat badan lebih dari 12 kg. Bila setelah pemberian diazepam pertama belum berhenti, dapat diulangi lagi dengan cara dan dosis yang sama jarak 5 menit. Ketujuh, segera bawa ke rumah sakit bila kejang berlangsung lebih dari 5 menit. Suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 40 derajat Celcius. Bila setelah 2 kali pemberian diazepam masih terdapat kejang, dan jika kejang pada sebagian tubuh setelah kejang anak tidak sadar, serta terdapat kelumpuhan. Mitos atau fakta? Gigit sendok agar lidah tidak tergigit. Ini adalah mitos ya moms. Apakah anak kejang demam tidak boleh imunisasi? Sampai saat ini tidak ada kontraindikasi untuk melakukan vaksinasi pada anak dengan riwayat kejang demam. Hanya mungkin perlu persiapan obat diazepam, dan bila setelah diimunisasi anak demam, segera turunkan demamnya. Bagaimana moms, apakah informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan mengenai kejang demam dan cara penanganan awalnya? Jika moms suka channel ini, moms bisa bantu untuk like, subscribe, dan share channel ini agar kami bisa terus semangat dalam memberikan informasi seputar kesehatan anak dan tentunya dapat berkembang lagi menjadi lebih baik. Jika moms ingin ada pembahasan seputar informasi kesehatan anak lainnya yang moms inginkan untuk video selanjutnya, moms bisa komen di kolom komentar. Salam sehat selalu untuk moms dan keluarga.